بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Kita sudah masuk di surah Al-Buruj. Kita baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan as-sama, dengan langit. Jadi waw situ waw qasam. Kenapa kita tahu? Coba lihat, was-samaa'i majrur, bukan was-samaa'u was-samaa'ah, tapi was-sama'i wat-tini waz-zaituni wal-'asri. Bisa paham ini? Jadi ya huruf jar. Waw qasam adalah huruf jar, setelahnya majrur. Di sini majrur dengan kasrah karena isim mufrad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi langit dzatil buruj. Ini dzatil buruj sifat untuk langit yang memiliki al-buruj. Disebutkan ini buruj ini manazil, itu lintasan-lintasan, ya orbit-orbit. Wal yaumil mau'ud, demi
Al-yaum, hari al-mau'ud yang dijanjikan. Al-mau'ud isim maf'ul. Wa'ada ya'idu. Wa syahidi wa mashhud, dan demi saksi dan yang dipersaksikan. Ini sumpahnya ya. Ini sumpah sama dengan kemarin ketika kita dapat sumpah, maka cari berapa? 4 perkara. Yang pertama, qasamnya. Mana qasamnya? Wow. Kadang seperti kemarin qasamnya berupa fi'il, uqsimu, fala uqsimu. Ini qasam. Yang kedua, al-muqsim, isim fa'il, itu yang bersumpah. Siapa yang bersumpah sini? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-muqsam bihi, yang dipakai bersumpah. Apa ini? As-sama, al-yaumil ma'ud, syahid dan masyhud. Terakhir, dan ini juga tidak kalah pentingnya, ini paling pokok, itu apa? Al-muqsam alaih. Jawabul qasam, muqsam alaih, apa yang disumpahi. Oleh anak kecil saja sumpah-sumpah, demi Allah saya begini. Nah, itu dia sumpah. Setelahnya, oh saya tidak mencuri. Ini saya tidak mencuri, ini namanya muqsam. Demi Allah saya tidak begini. Ini saya tidak begini, namanya muqsam alaih, yang disumpahi. Ya, orang bersumpah untuk itu. Apa yang disumpahi sini? Qutila ashabul ukhdud, celaka. Ya, binasa ashabul ukhdud, para pemilik parit. Ya, ukhdud. Baik, saya akan sebutkan bagaimana kisah mereka ini. Bisa dipahami? Baik, kita baca tafsirnya. Was-sama'i dzatil buruj, ay aqsamallahu ta'ala. Dah kelihatan di tafsir bahwasanya ini wawunya wawu sumpah. Ya. Jadi aqsamallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, bis sama'i, dengan langit, dzatil buruj ay dzatil manazili allati tamurru biha asy-syamsu wal qamaru. Itu yang memiliki al-manazil, itu lintasan-lintasan yang dengannya asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan melewati jalur tersebut, manazil tersebut, manzilah tersebut. Baik. Kan langit, ya ini tempat beredarnya siapa? Apa tempat langit, tempat bintang, matahari dan bulan. Ya, tempat matahari dan bulan itu di langit. Baik. Ini sudah ada manazilnya, sudah ada tempatnya, ya, manzilahnya, janjannya. Paham ini? Posisinya di langit tersebut. Bisa paham ini? Begitu pula bintang-bintang, ya, bulan, bintang, matahari. Ini sudah ada tempatnya semua. Manzilahnya, manazil. Jadi di atas langit. Allah Subhanahu wa taala tetapkan kamu di sini, di sini, di sini. Baik. Ini sumpah yang pertama. Wal yaumil mau'ud, ay wa bi yaumil qiyamah. Atafnya ke belakang. Ay aqsamallah bi yaumil qiyamah. Paham ini? Jadi antum ataf itu perhatikan ya ma'tufnya. Dia atafnya kemana? Dan ini akan menambah dalam pemahaman antum terhadap sebuah kalimat. Contoh seperti Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Ya. Datang Muhammad dan Zaid. Ya, ini dan Zaid ini antum harus pahami, dan Zaid bukan sekedar dan Zaid, tapi dan datang Zaid. Karena Zaid ataf ke Muhammad, dan Muhammad ada hukum maji, hukum al-maji untuk dirinya dari kata ja'a itu. Ya. Ini sederhana tapi insyaallah akan memberi pengaruh. Ya, seperti di sini. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wa biyaumil qiyamah. Allah juga bersumpah dengan hari kiamat. Ya, hari kiamat. Alladzi wa'adallahu al-khalqa
ay yajma'ahum fi. Kenapa dikatakan yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan? Ya, situ disebutkan ya hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala wa'ada, telah janjikan ya makhluk bahwasanya Allah akan mengumpulkan mereka di hari tersebut. Ini kenapa dikatakan al-yaumil mau'ud? Karena Allah sudah janji. Ya, Allah akan kumpulkan mereka ya di hari tersebut. Ada janji dari Allah, Allah akan kumpulkan mereka di hari tersebut. Taib. Itu hari kebangkitan, hari akhirat. Wa syahidi wa mashhud. Ay wa syahidin yashhadu wa mashhudin yushhadu alaih. Ingat nakirah setelahnya jumlahnya sebagai sifat. Ya, itu jangan dilupa itu ya. Ini banyak sekali dalam kitab-kitab para ulama, ya bahkan matan-matan, mutun. Ketika ada nakirah setelahnya jumlah, maka jumlahnya sebagai sifat. Bahkan dalam dalil-dalil Al-Quran Sunnah. Baik. Bisa dipahami? Wa syahidin yashhadu, dan Allah bersumpah dengan syahid, yang bersaksi. Ya, yashhadu, yang mempersaksikan sesuatu. Wa mashhud, dan yang dipersaksikan, yushhadu alaih. Ini artinya mirip. Artinya mirip. Dipersaksikan atasnya. Ini sumpahnya, al-muqsam bihinya. Kemudian mana muqsam alaihnya? Perhatikan sebelum beliau para al-mufassirin menyebutkan al-muqsam alaihnya, mereka selalu mengulangi pesan, ya, nasihat untuk kita semua tentang sumpah ini. Ya, ini banyak tempat diingatkan dalam tafsir al-muyassar. Itu tentang hukum bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, coba lihat, wa yuqsimullahu subhanahu bima yasha'u min makhluqatih. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluk-makhluknya. Ini siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana kalau kita? Ammal makhluqu fala, ya. Amma setelah amma ada fa. Amma ba'du fa inna. Ya, jadi kalau kalian baca amma ba'du jangan langsung inna, tapi pakai fa. Ini juga coba lihat. Wa ammal makhluqu fala yajuzu. Ada fa kan? Bisa paham ini? Bisa paham ya? Baik. Ammal makhluqu fala yajuzu lahu ay yuqsima bi ghairillah. Adapun makhluk, kita ini hamba jin dan manusia, tidak boleh bersumpah bi ghairillah, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini biasanya ini dalam puisi. Ya, dalam sajak-sajak, syair-syair, ya, orang yang dimabuk. Ya. Paham ini, dimabuk syahwat. Nah, ini biasanya sembarang dia bilang. Ya, sumpahnya kadang ya, sumpahnya dengan selain nama Allah. Demi iniku kepadamu, demi sudah ngawur sudah. Ya, paham ini? Dan ini nih dosa besar ya. Ya, dia masuk ke dalam kesyirikan. Kenapa tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah? Fa innal qasama bi ghairillah syirkun. Karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan kesyirikan, terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Allah melanjutkan, ini muqsam alaihnya. Taib. Qutila ashabul ukhdud. Celaka, binasa ashabul ukhdud. Para pemilik, ashab jamak dari sahib. Pemilik ukhdud. Ukhdud ini parit. Ya, selokan kalau kita. Ya. Ini tanah asalnya datar, digali, dibelah. Taib. Jadi lubang. Ay lu'ina alladhina syaqqu fil ardi syaqqan 'aziman lita'dzibil mu'minin. Terlaknat orang-orang yang syaqqu
Ya, membuat syak, membuat lobang. Ya. Kalau antum belajar tentang fikih jenazah, itu dalam menguburkan jenazah itu ada dua metode. Ada lahat, ada syak. Kalau lahat itu untuk tanah yang tidak terhambur, ya tanah yang padat kayak kita tanah liat bagus tanahnya, ya kita bikinkan lahat, sebuah ruang di arah kiblat, ya. Karena kenapa? Tidak jatuh di tanahnya, ya. Bisa kita bentuk, ya. Paham ini? Di situ nanti jenazahnya menghadap ke kiblat, miring kanan, di situ disimpan. Baru itu tutup papan atau ya semisalnya. Tapi kalau tanahnya gembur berpasir, bagaimana kamu gali? Lahat. Kita gali sedikit, runtuh, ya kan? Dibuatlah syak. Syak itu di tengah. Ya, di tengah lubang, dibuat syak, ya agak menjorok begitu, jadi begini nanti visual sampingnya. Baru dinding, nanti mayatnya, jenazahnya ditaruh di situ. Ya, jadi tidak tertindis, ya, paham ini? Tape. Jadi ada yang mengganjal papannya. Dia di situ ini namanya syak, ini membelah. Jadi celaka orang-orang yang membelah di bumi, maksudnya membuat galian ya di bumi dengan syaqqan 'aziman, galian sangat besar. Itu apa? Parit. Ya. Ya tidak harus kayak salokanta, ya salokanta kecil, ya, paham ini? Artinya galian, dia gali di bumi dengan sesuatu yang sangat besar, syaqqan 'aziman. Untuk apa? Ini dia gali, mau bikin saluran air kayak JF. Ambil eskavator ya, kemarin ada ya. Ya, itu gali itu. Bukan bikin selokan, saluran air irigasi, tapi li ta'dzibil mu'minin. Untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang begini jamaah sekalian sampai sekarang masih ada. Ya, yang kita tidak tahu. Ya. Berita-berita yang sampai kepada kita itu sampai sekarang itu. Ya. Apalagi di daerah-daerah minoritas kaum muslimin. Yes, kaum musliminnya sedikit, banyak orang kafirnya. Yang begini banyak. Paham ini? Walaupun bukan dengan apa? Dengan parit, ya kan? Ya, penyiksaan itu banyak bentuknya. Ya. Orang-orang kafir menyiksa kaum muslimin, coba lihat. Ya, paham ini? Orang-orang Yahudi, orang-orang kafir dan seterusnya. Paham ini? Tape. Ya, banyak mereka metode-metodenya. Di antaranya bentuknya ini. Mereka menggali parit, lubang yang sangat besar untuk menyiksa orang-orang beriman. Nanti disebutkan bagaimana bentuknya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "An-nari dzatil waqud." Paham ini? Itu lubang yang mereka isi dengan kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Perhatikan tafsirnya, wa auqadun nara asyadidata dzatal waqud, dan mereka auqadu, menyalakan api yang sangat besar, sangat panas. Dzatal waqud, yang memiliki al-waqud, kayu-kayu bakar. Ya, tentunya lubangnya tidak bisa dikasih nyala api begitu saja. Ada kayu bakarnya. Paham ini? Setelah nyala begitu, mereka melempar ya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa paham ini? Ini disebutkan tadi li ta'dzibil mu'minin. Tujuannya mereka menggali ini untuk menyiksa orang-orang beriman dengan api tersebut. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka 'alaiha, ya di parit-parit tersebut, qu'ud, duduk-duduk. Ya, paham ini? Nonton kalau orang bilang ya, duduk menyaksikan. Dia jagai di situ. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum ala ma yaf'alun bil mu'minin syuhud. La ilaha illallah. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman dari siksaan, azab, itu syuhud, menyaksikan. Ya. Dan sekali lagi ini bukan perkara baru, dari dulu. Coba lihat Fir'aun, apa yang dilakukan kepada Bani Israel. Ya, orang-orang beriman bersama Nabi Musa.
Siksaan demi siksaan. Jangan kira. Bisa dari dulu. Paham ini? Disiksa. Ini bayi yang lahir laki-laki langsung dibunuh. Itu kerjaannya Firaun itu. Ujung-ujungnya direvisi juga aturannya. Karena mereka takut kalau dibunuhi terus ini laki-laki, anak laki-laki katanya tidak ada ya pasukan perang nanti. Maksudnya jadi setahun dibunuh, setahunnya tidak. Paham ini? Itu siksaan ya kepada orang-orang yang beriman. Ya, dari orang-orang kafir. Baik, perhatikan tafsirnya. Idhum qu'udun 'alal ukhdud mulazimuna lah wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina min tankilin wa ta'dzibin hudur. Itu mereka ketika mereka qu'ud, mereka duduk-duduk 'alal ukhdud, di atas parit. Ya, tidak mungkin mereka duduk di api, ya. Yang duduk di sampingnya di tempat yang mungkin mereka bisa aman dan bisa menyaksikan, menonton, ya, melihat kaum mukminin disiksa. Ya, bayangkan itu. Tidak ada rasa balas kasihannya. Dan akan disebutkan nanti ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa kasihan? Kenapa bisa dilempar ke dalam api? Karena satu saja. Karena mereka beriman kepada Allah. Ya. Ya, kita bersyukur ini kita beriman di atas tauhid, di atas sunnah, istiqomah, tidak ada yang ganggu-ganggu kita. Tesmi, ya. Ya, paham ini? Tidak ada yang ganggu-ganggu kita, apalagi mau siksa kita. Ya, coba lihat. Ini mereka sampai harus meninggal. Na'udzubillah, disiksa dengan api yang sangat panas karena keimanan mereka. Dan itu banyak ya, itu sebutkan ada yang sisir dengan sisir besi, ya, sampai kelihatan tulangnya dan seterusnya. Ada yang digergaji, dibagi dua, terbelah dari kepala sampai pantatnya sehingga terbagi dua, terpotong dua. Paham ini? Paham ini? Jadi banyak sekali siksaan, ya, kepada orang-orang beriman. Maka bersyukur kita jemaah sekalian. Jangan santai-santai. Dan terus doakan kaum muslimin di belahan bumi seluruhnya, ya, agar Allah menjaga mereka, ya, dari orang-orang kafir. Baik. Jadi mereka, perhatikan, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina min tankilin wa ta'dzibin hudur. Dan mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman itu dari hukuman, dari azab, siksaan itu hudur, syuhud, mereka hadir di situ. Ya. Jadi kalau kita mungkin ya dia bos-bosnya, dia tinggal suruh orang algojonya. Ya. Suruh orang-orangnya yang siksa, mereka nonton-nonton, hadir. La ilaha illallah. Sebentar ya, sabar. Kemudian Allah menyebutkan kenapa mereka ya menyiksa orang-orang yang beriman. Apa salahnya? Ya, apa dosa mereka? Kata Allah, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka menyiksa mereka. Sekarang saya tanya, naqamu waw jamaah, artinya hum kembali ke mana? Kepada ashabul ukhdud. Ahsantum. Kemudian minhum, hum kembali ke mana? Pada orang-orang beriman. Ya, ini dhamir ini jangan anggap sepele. Oh, mereka ya mereka ji Ustaz. Ya, mereka siapa? Masa mereka? Ya, mereka siksa diri mereka? Tidak. Jadi mereka yang pertama waw jamaah itu kembali ke ashabul ukhdud. Minhum, hum kembali ke orang-orang beriman. Dan tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman illa kecuali. Jadi ada penafian setelahnya illa. Ini maknanya apa? Al-hasr, pembatasan. Bahwasanya hanya ini alasan mereka, sebab mereka menyiksa orang-orang beriman, itu apa? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman kecuali karena orang-orang beriman itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Hamid. Perhatikan tafsirnya. Wa ma akhadhuhum bimithli hadzal 'adzab asy-syadid illa an kanu mu'minina billah Al-Aziz alladzi la yughalab Al-Hamid fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Dan tidaklah mereka mengazab orang-orang beriman ya, dengan semisal azab yang sangat pedih ini.
coba antum dibakar. Kena knalpot. Pernah kena knalpot betis? Yang punya motor ini pernah? Yang sering parkir. Ya. Pernah kena knalpot? Itu berapa detik gitu? Ya, tidak sampai 1 detik langsung lompat, ya kan? Itu baru knalpot motor. Baru besi panas saja. Nah sekarang ini mereka orang-orang beriman disiksa dengan apa? Api yang menyala-nyala, jamaah sekalian. Dilempar ke dalam. Bukan dikasih kena panasnya saja seperti betista, tidak. Dilempar ke dalam. Ya, dibunuh. Ujung-ujungnya pasti coba lihat, sakitnya itu luar biasa. Tidaklah mereka menyiksa orang-orang beriman dengan siksaan yang sangat mengerikan ini illa ankanu mu'minina billah, kecuali karena mereka beriman. Kanu itu sebelum disiksa itu mereka sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz. Sudah dikasih ingatin. Disebut nama Al-Aziz. Alladzi la yughalab, yang maha perkasa, yang la yughalab, tidak akan mungkin terkalahkan. Al-Hamid, yang maha terpuji dalam ucapan, perbuatan dan sifat-sifatnya. Ini Allah sebutkan kemahabesarannya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ya, mereka beriman kepada Allah yang hanya miliknya lah seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Diancam lagi, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jangan kira Allah lihati saja, ya. Paham ini? Membiarkan mereka begitu saja, tidak. Tunggu setelahnya, ayat setelahnya. Ya. Itu kita katakan tadi malam, itu jangan berburuk sangka kepada Allah. Paham ini? Jangan kira Allah biarkan mereka begitu-begitu, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya, mereka akan dapat jatah bagian mereka. Paham ini? Ini mengerikan ini, kezaliman, ya. Orang-orang beriman mereka siksa, mereka bunuhi, mereka bakar hidup-hidup. Ya, naudzubillah. Dan inilah ya di antara ya model-model orang-orang kafir dari dulu sampai zaman sekarang, ya. Ya, serang mereka, bahagia mereka menyiksa orang-orang beriman. Ya, tidak ada belas kasihannya, anak kecil apa semua. Tidak ada. Ya, bisa paham ini? Anak bayi, ibu-ibu menyusui apa semua, tidak ada. Itu orang kafir dari dulu. Dari dulu. Ini saya bilang ya, sampai ada yang digergar bagi dua, begini, macam-macam. Paham ini? Disisir dengan sisir besi. Tapi mereka bersabar di atas istiqomah, di atas tauhid. Ya. Paham ini? Bilal bin Rabah, iya. Terik panas matahari, dikasih baring, baru dikasih batu besar di dadanya. Tidak mundur. Tidak mundur, ya, tidak murtad. Baik. Kemudian tafsir, perhatikan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa subhanahu ala kulli syai'in syahid. Ya, dialah yang hanya miliknya kerajaan langit dan bumi, dan dia maha menyaksikan segala sesuatu. La yakhfa alaihi syai'. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ancaman. Ya. Paham ini sudah ancaman. Allah maha menyaksikan, maha tahu, ya. Al-Aziz, Al-Hamid, ya. Miliknya lah seluruh kerajaan di langit dan bumi. Ini sudah ancaman. Nah, coba lihat ayat setelahnya. Allah ancam mereka, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Apa untuk mereka? Falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Al-jaza' min jinsil amal. Sungguhnya orang-orang yang fatanul mu'minin, menimpakan fitnah kepada orang-orang beriman, menyiksa mereka, kemudian tidak bertobat. Ini syarat bahwasanya innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, yang kita sebutkan tadi malam. Allah mengampuni seluruh dosa. Sebesar apapun dosa kita, ya, sengeri apapun pelanggaran kita, tetap Allah Maha penerima taubat. Allah At-Tawwab, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya, itu kalau tobat. Tapi ini dikatakan tsumma lam yatubu, mereka tidak mau bertobat, maka falahum adzabu jahannam, maka untuk mereka azab jahannam, walahum adzabul hariq, dan untuk mereka azab yang membakar. Bakar orang-orang beriman di dunia, mereka juga akan dibakar, dipanggang, disiksa di dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Apalagi mereka kafir, tena lak busukna, tena tepukna. Ya,
Ya sudah, biarkan mereka. Coba lihat kezaliman mereka di atas muka bumi ini, membunuhi orang-orang ini. Sebentar gitu. Kau mati, meninggal di atas kekafiran, selesai. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam. 1 hari 2 hari khalidina fiha. Kekal. Rasakan itu. Ya, sebentar saja di dunia. Lagian juga orang-orang beriman kalau mereka disiksa seperti itu, meninggal di atas keimanan. Itu sudah husnul khatimah di atas tauhid. Apa husnul khatimah, apa yang lebih mulia dari kita meninggal di atas tauhid? Bagaimanapun model kita terbunuh. Bisa paham ini? Bisa paham ini? Ta'addadatil asbab wal mautu wahid. Ya. Sebab-sebab orang meninggal itu banyak dan kematian hanya satu. Jadi kalau kita meninggal di atas tauhid, itu husnul khatimah. Di atas keimanan, di atas tauhid. Bisa paham ini? Di atas sunnah. Oh, ini paling luar biasa. Kemuliaan luar biasa. Paham ini? Oh, meninggal begini karena ini, karena itu. Tapi di atas tauhid, itu baru. Itu yang kita idam-idamkan. Karena syaitan tidak akan mungkin biarkan kita santai-santai meninggal. Lihat, di atas tauhid. Pasti dia serang kita. Apalagi detik-detik terakhir, sudah mau tak cabut nyawa di situ. Kalau bisa dikasih kafir kita. Ya, seperti kisahnya siapa? Ahli ibadah yang dititipi anak gadis. Pernah dengar ceritanya tak? Pernah dengar ceritanya? Ujung-ujungnya dia murtad, menjelang dia meninggal. Setelah itu dia disalib, dihinakan. Ahli ibadah ini. Ya. Ya, nanti kalian cari sendiri ceritanya. Ya. Lanjut. Baik. Perhatikan tafsirnya. Innal ladzina fatanul mu'minina, apa tafsirnya? Innal ladzina harraqul mu'minina wal mu'minati bin nar. Sungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan dengan api. Liyasrifuhum an dinillah, itu tujuan utamanya agar mereka menjadikan orang-orang beriman berpaling dari agama mereka, dari tauhid. Kan tujuannya. Kalau kau kafir, selamat kau, tidak dibakar. Tapi murtad, kafir kepada Allah. Paham ini? Jadi kalau mau kau tetap dilempar. Ya, ini fatanul mu'minin. Ya. Itu tujuan mereka agar mereka, ya, orang-orang kafir memalingkan orang-orang beriman dari agama Allah. Ini orang-orang begini, kalau dia tidak mau bertobat, summa lam yatubu, tidak mau bertobat dari dosa tersebut, falahum fil akhirati adzabu jahannam. Maka untuk mereka di akhirat nanti azab jahannam, walahum al-adzabus syadidul muhrik. Dan untuk mereka azab yang sangat pedih yang membakar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ini kabar gembira. Ya, kita husnudzan kepada Allah. Ya. Paham ini? Berbaik sangka. Ini penderitaan ini. Ya, siksaan orang kafir kepada kita ini. Paham ini? Ini ujungnya adalah surga. Dengan catatan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita meninggal di atas keislaman, di atas tauhid. Ya, kita selamat dari kesyirikan. Ya, kecil maupun besarnya, penyimpangan dari sisi akidah, insyaallah. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Maka apa untuk mereka? Lahum jannatun. Untuk mereka surga-surga, tajri min tahtiha al-anhar. Jannatun nakirah, setelahnya jumlah. Surga-surga yang, ya kan? Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang sangat besar. Ai innal ladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilul a'mala salihat lahum jannatun tajri min tahti qusuriha wa asyjariha al-anharu. Dzalikal fawzul 'adzim. Sungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beramal dengan amalan-amalan salih, amalan-amalan ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawah istana-istana dan pohon-pohonnya, mengalir sungai-sungai. Ya, sungainya bukan jenek botok kayak di dunia. Ya, sungainya sungai, ya, paham ini? Sungai yang indah. Ya, maka bukan sungainya itu ada sungai susu, sungai khamar, sungai madu. Paham ini? Dan seterusnya. Paham ini?
Ya jangan lihat di dunia itu, lihat kanal itu, itu kanal banyak yang cenggondoknya, banyak anunya. Surga tidak ada yang busuk-busuk, tidak ada yang jelek. Semua indah, semua harum. Paham ini? Baik. Jadi ini balasan bagi siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, apalagi mereka sampai harus meninggal dalam keadaan disiksa oleh orang-orang kafir, dan mereka meninggal dalam keadaan istiqamah di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, menjelaskan tentang azabnya kepada orang-orang kafir. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya siksaan Rabbmu betul-betul sangatlah keras. Ya, innahu huwa yubdi wa yu'id. Sesungguhnya Allah lah, dialah yang yubdi, memulai penciptaan, wa yu'id, dan mengembalikannya. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang Maha Al-Ghafur, Maha Pengampun, lagi Al-Wadud. Dzul Arsyil Majidu. Nah, ini kita baca dhamma ya, yang kira kita. Ya, dialah yang dzu, yaitu sahibul arsh, yang memiliki arsh. Ya, Al-Majidu, yang Al-Majid. Ini Al-Majid kalau kita baca dhamma, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca kasrah, maka kembali kepada Al-Arsh. Ya, kepada Al-Arsh. Fa'alul lima yurid, yang melakukan apa yang dia kehendaki. Ini Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Inna batasya rabbika lasyadid, ay inna intiqama rabbika min a'daihi wa 'adzabahu lahum la'azimun syadid. La ilaha illallah. Sungguhnya hukuman Rabbmu terhadap musuh-musuhnya dan adabnya ya kepada mereka itu betul-betul sangat dahsyat, sangat keras. Ya. Itu malaikat-malaikat yang ditugaskan menyiksa mereka itu disebutkan dalam tafsir. Itu makna apa? Yang di surah apa itu? Surah Tolak ya. Ya. Bahwasanya mereka apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad. Itu baca tafsirnya itu. Sebagai menyebutkan, para ulama menyebutkan itu malaikat dicabut rasa rahmat dari hatinya. Kita manusia sekejam-kejamnya itu masih ada rahmat ya yang memang ya ditetapkan untuk dia. Tapi ini malaikat dicabut mentok, jadi tidak rasa kasihannya. Kita kan sekejam-kejamnya kan, kasihan ya aku dong, sudah. Kan biasa begitu. Sudah ampun sudah. Ini tidak dicabut itu rasa rahmat dari hati. Bagaimana kira-kira setelannya itu kalau dia menyiksa? Ya, paham ini? Apalagi malaikat apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Disuruh siksa begini, siksa begitu. Tidak ada Qurannya. Ya, tidak ada Qurannya. La ilaha illallah. Paham ini? Ini terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, ay innahu huwa yubdi'ul khalqa tsumma yu'iduh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan dan mengembalikannya. Ya, di hari kiamat kembalikan. Ya, Allah yang cipta kita dari awal dan Allah juga kasih kembali kita walaupun kita sudah jadi tanah, ya. Jadi tanah. Taib. Perhatikan. Wa huwal ghafuru liman taba. Dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi siapa? Orang-orang yang bertobat. Ya. Al-Wadud ay katsirul mawaddati wal mahabbati li auliyaih. Ya, sangat cinta terhadap wali-walinya. Ya. Ya. Kan kita banyak dapat dalam wallahu yuhibbu Allahu yuhibbu innallaha yuhibbu. Ya kan? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu mahabbah Allah. Al-Wadud, Maha mencintai wali-walinya. Bisa paham ini? Dzul arsy ay sahibul arsy. Dzul artinya sahib, yang memiliki al-arsy. Al-Majidu, kita baca dhamma, ini kembali kepada Allah, ya, nama Allah Al-Majid. Al-Majidul ladzi balagal muntaha fil fadli wal karam. Al-Majid yang sampai kepada puncak, ya, al-fadl wal karam, yaitu puncak kebaikan, ya, kemuliaan. Fa'alun lima yuridu, yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi al-fa'al ini bukan nama Allah, ya, bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ingin begini, tidak ada yang bisa halangi. Ya, la yamtani'u alaihi syai'un yuridu. Tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan, ya, yang bisa menolak. Ya, misalnya Allah bilang begini, ya,
Tentunya dengan al-amrul syar'i, al-amrul kauni yang kita sebutkan kemarin, ya, perintah kauni tidak ada yang bisa menolak. Allah ingin begini, ya, Allah inginkan begini dengan iradah kauniyah, tidak ada yang bisa menolak. Paham ini? Baik. Kemudian terakhir Allah menyebutkan tentang kisah umat-umat terdahulu. Baik. Hal ataka hadithul junud. Ya, apakah sudah datang kepadamu cerita tentang al-junud? Itu orang-orang kafir terdahulu yang mendustakan para nabinya. Ai hal balagaka ayyuhar rasulu khabaru fa'il khabaru al-jumu'il kafirah al-mukadzibah li anbiya'iha. Apakah sudah sampai kepadamu wahai Rasul khabar cerita tentang al-jumu' al-kafirah, kumpulan-kumpulan orang-orang kafir yang mendustakan nabi-nabinya. Siapa itu? Fir'aun wa Samud. Itu Fir'aun dan Samud. Fir'aun kaumnya siapa ini? Kaumnya Nabi Musa, Nabi Harun. Samud, siapa nabinya? Nabi Salih alaihi salam. Fir'aun wa Samud. Baik. Itu Fir'aun dan Samud, wa ma halla bihim minal adzabi wan nakal, dan apa yang menimpa mereka dari azab dan siksaan. Masih ingat siksaannya Fir'aun dan Samud? Ini banyak diulangi dalam Al-Quran, ya. Fir'aun dan Samud. Baik. Terus balil ladzina kafaru fi takdzib, akan tetapi orang-orang kafir fi takdzib, ya, mendustakan. Kalau tadi kemarin balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ini biasa kalau anak tahfidz ini tertukar. Kalau lagi ngantuk-ngantuk dia balil ladzina kafaru yukadzibun, itu lari ke sebelah atau sebaliknya. Ya. Jadi balil ladzina kafaru yukadzibun ini di surah Al-Insyiqaq, Al-Buruj, balil ladzina kafaru fi takdzib. Kemudian dalam tafsir sebutkan lam ya'tabiril qaumu bidzalik. Kaum tersebut tidak mengambil ibrah, pelajaran dengan Fir'aun dan Samud itu. Itu kan sudah sampai cerita turun-temurun sampai kepada umat-umat setelahnya. Paham ini siksa begini siksaannya, binasa gara-gara mereka kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah. Baik. Balil ladzina kafaru fi takdzib mutawasil kadabi man qablahum. Kan tetapi orang-orang kafir terus-menerus mendustakan. Ya, mutawasil itu continue. Ya. Ya, orang-orang kafir terus mendustakan, tidak mau beriman, seperti kadabi man qablahum, seperti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Kemudian kata Allah, wallahu min waraihim muhit, dan Allah di belakang mereka itu muhit. Ai wallahu qad ahata bihim ilman wa qudrah la yakhfa alaihi minhum wa min amalihim syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan ilmu dan kudrahnya, kemahakuasaannya. Tidak ada satupun dari amalan mereka yang tersembunyi atas Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha tahu. Mereka lakukan ini, siksa begini, lakukan ini kepada kaum muslimin, menzalimi mereka dan seterusnya. Itu Allah Maha tahu dan Allah meliputi mereka. Baik. Bal huwa Qur'anun Majid. Perhatikan tafsirnya, walaysal Qur'anu kama za'amal mukadzibuna wal musyrikun annahu syi'run wa sihrun. Bisa paham ini? Jadi Al-Quran itu tidak seperti yang disangka oleh orang-orang yang mendustakan, orang-orang musyrikin, bahwasanya Al-Quran itu syair, ya, sihir. Paham ini? Ya, akan tetapi bal huwa Qur'anun Majid fakadzabu bih, yang dengannya mereka mendustakan Al-Quran itu. Bal huwa Qur'anun azimun karim, tetapi dia adalah Al-Quran yang sangat agung lagi mulia. Fi lauhim mahfuz, ay fi lauhim mahfuz la yanaluhu tabdilun wala tahrifun, dan dia berada di lauhul mahfuz, tidak tersentuh oleh tabdil, itu penggantian, wala tahrif, dan perubahan sedikit pun. Bisa paham ini? Ini tafsir apa? Surah Al-Buruj. Insyaallah pekan depan kita masuk di surah At-Tariq. Baik. Ini yang punya tafsir tentunya ini kita juga punya pelajaran di masjid ini oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Zur'ah. Ini tolong teman-teman juga punya perhatian ya dengan pelajaran itu. Tafsir Juz Ammah ya.
Ada toh? Malam apa itu? Hah? Sore Ahad. Ini tolong jangan dilewatkan itu ya. Jadi kalian belajar di pelajaran pondok tafsir Muyassar, tetap juga di tafsir As-Sa'di itu juga harus ya paling depan, harus perhatian. Nah, itu juga penting ya. Kalian bisa melihat ini tafsir Muyassar sini disebutkan, tafsir As-Sa'di di sini ya yang ini disebutkan. Bisa paham ini saling melengkapi tentunya ya, semakin bagus untuk kalian. Ilahuna subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.